Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selumita Rahmania Dangule, NPM 220120100137. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya akan menunjukkan step by step dari analisis mediasi dan moderasi, terutama pada inner outer menggunakan PLSM untuk memenuhi proyek ujian akhir semester analisis multivariat kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek ujian akhir semester analisis multivariat. Yang pertama-tama di sini kita input data yang sudah tersedia. Kita namain aja data UAS multivariat. Nah, di sini sudah muncul, dan di sini lanjut kita masuk ke indikatornya. Untuk sampel tadi kita masukkan semua. TL adalah kepanjangan dari Transformational Leadership. Kita rename juga untuk ER. ER yaitu kepanjangan dari Employee Retention. Kita rename juga untuk OCB. OCB adalah kepanjangan dari Organizational Citizenship Behavior. Dan untuk C yaitu communication. Nah, di sini kita tata terlebih dahulu. Untuk communication kita arahkan ke atas, employee kita balik, dan untuk OCD arahkan ke bawah. Oke. Setelah itu kita pindah ke connect untuk mengkonekkan per variabel ini yang saling berhubungan. Yang pertama ada transformational leadership, ini kita tarik ke Organizational Citizen Behavior atau OCB, dan untuk OCB kita tarik garis ke Employee Retention atau ER. Nah, selanjutnya untuk TL kita tarik garis juga ke ER. Communication kita tarik ke OCB. Nah, di sini udah berubah warna biru. Lalu untuk communication kita tarik ke Employee. Nah, baik, selanjutnya untuk variabel moderasi kita masuk ke moderating effect. Yang pertama untuk TL kali C kita tekan di sini. Nah, di sini kita setting untuk dependent variable, ini sudah benar, organizational citizenship behavior. Lalu untuk independent variabelnya atau prediktornya, di sini kita isi TL atau transformational leadership. Dan untuk moderatornya kita masukkan communication. Lalu untuk metodenya, untuk calculation metodenya kita ganti ke produk indikator. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini akan keluar variabel baru ini atau kerangka baru ini. Lalu ini kita pindah ke sini. Di sini kita rename TL kali C. Nah, ini untuk moderasi antara transformational leadership dan organizational citizenship behavior. Nah, selanjutnya variabel moderasi yang selanjutnya kita masuk ke moderating effect lagi. Lalu kita tekan di sini. Untuk dependent variabelnya sudah benar, yaitu employee retention. Lalu untuk moderatornya kita pilih communication, dan untuk independent variable atau prediktornya yaitu OCB atau organizational citizenship behavior. Dan untuk metodenya calculation method kita ubah ke produk indikator. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul lagi. Lalu ini kita pindah di sebelah sini. Kita rapikan. Kita rename OCB kali C. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari kerangka konseptual ini, yaitu transformational leadership atau TL ini berperan sebagai variabel independen yang secara langsung itu mempengaruhi organizational citizen behavior atau OCB dan employee retention atau ER. Selanjutnya, OCB berfungsi sebagai variabel mediasi yang menjelaskan mekanisme pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap retensi karyawan. Selain itu, communication atau C bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara TL terhadap OCB serta hubungan antara OCB terhadap ER. Dengan adanya komunikasi yang efektif ini, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ekstra peran karyawan serta dampak OCB terhadap retensi karyawan diharapkan menjadi lebih kuat. Lalu untuk langkah selanjutnya kita calculate yang PLS algorithm. Nah, di sini untuk settingannya tidak usah diubah dengan weighting scheme-nya PET. Lalu untuk maksimum iterations-nya 300, dan untuk stop kriterianya yaitu 7. Nah, di sini kita langsung aja start calculate. Nah, di sini akan muncul outputnya.
Untuk PET koefisiennya dan di sini saya akan menjelaskan terkait outer model atau model pengukurannya. Yang pertama untuk validitas indikator. Nah, pada tahap outer model ini kami melihat apakah setiap indikator ini mampu mengukur variabelnya dengan baik. Nah, untuk hasil bootstrappingnya menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel transformational leadership OCB dan employee retention serta communication ini memiliki nilai T statistik di atas batas minimal. Yang artinya semua indikator dinyatakan valid dan benar-benar merepresentasikan variabel yang diukur. Yang kedua, yaitu reliabilitas konstruk. Selain valid, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki konsistensi pengukuran yang baik. Ini berarti jawaban responden stabil dan dapat dipercaya sehingga model pengukuran layak digunakan. Kesimpulannya, outer model secara keseluruhan, outer model ini telah memenuhi kriteria valid dan reliable sehingga analisis dapat dilanjutkan ke inner model. Baik, selanjutnya kita calculate lagi, tapi di sini untuk bagian bootstrapping. Dan untuk subsample kita buat 5000. Dan untuk yang lainnya ini default aja, tidak usah diubah. Lalu kita start calculate. Kita tunggu untuk outputnya. Nah, di sini akan keluar outputnya. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait inner model atau model strukturalnya. Inner model ini biasanya digunakan untuk melihat hubungan antar variabel sesuai dengan hipotesis penelitian. Jadi di sini saya akan menjelaskan per variabel. Yang pertama yaitu pengaruh transformational leadership terhadap OCB. Yaitu untuk H1-nya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa transformational leadership atau TL ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior, yang artinya semakin baik gaya kepemimpinan transformasional, maka semakin tinggi perilaku ekstra karyawan di luar tugas formalnya. Lalu untuk H2 ada pengaruh transformational leadership atau TL terhadap employee retention. Nah, di sini transformational leadership ini juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee retention, karena ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang memberi motivasi dan perhatian itu mampu meningkatkan keinginan karyawan untuk bertahan di perusahaan. Lalu untuk H3, pengaruh OCB terhadap employee retention ini berbeda dengan hasil sebelumnya, karena OCB ini tidak berpengaruh signifikan terhadap employee retention. Lalu di sini ya, ini meskipun karyawan ini menunjukkan perilaku ekstra, hal tersebut itu belum tentu membuat mereka bertahan lebih lama. Lalu selanjutnya yaitu H4, peran mediasi OCB. Nah, karena OCB ini tidak berpengaruh signifikan terhadap employee retention, maka OCB ini tidak memediasi hubungan antara transformational leadership dan employee retention. Karena dengan kata lain, pengaruh kepemimpinan terhadap retensi ini terjadi secara langsung, bukan melalui OCB. Selanjutnya untuk H5, yaitu peran moderasi communication pada hubungan transformational leadership. Hasil penelitian menunjukkan bahwa communication mampu memperkuat pengaruh transformational leadership terhadap OCB, yang artinya semakin baik komunikasi dalam organisasi, maka pengaruh kepemimpinan terhadap perilaku ekstra karyawan akan semakin kuat. Dan yang terakhir, H6, peran moderasi communication pada hubungan OCB. Namun communication tidak memoderasi hubungan antara OCB dan employee retention, dan ini berarti komunikasi yang baik belum tentu memperkuat pengaruh perilaku ekstra karyawan terhadap keputusan untuk bertahan. Lalu untuk kesimpulan akhir untuk dari semua penelitian ini, yaitu dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa TL atau transformational leadership dan communication merupakan faktor penting dalam meningkatkan perilaku dan loyalitas karyawan, sedangkan organizational citizenship behavior ini bukan faktor utama yang mempengaruhi employee retention. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.